Kenapa Kapolri itu ikut juga dalam komite reformasi itu? Aneh gak sih? Tapi menurut dia mau reformasi tapi dia ada di situ. Menurut Bang Aso, sebaiknya Kapolri ini diganti saja. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dalam program Pol-Polan, membahas segala sesuatu sampai pol. Nah, itu. Apa yang dibahas, terutama yang hangat-hangat ya, masalah yang hangat. Bersama saya Lucky Octaviano, jurnalis Warta Kota. Di samping kiri saya ada Mas Eko Priyono, jurnalis Warta Kota, dan Mas Andi Sopiandi, juga dari Warta Kota. Nah, kali ini yang kita bahas adalah tentang institusi yang paling dapat sorotan dari publik, yaitu Polri. Kenapa Polri? Kita tanya Mas Andi Sopian. Kok gua lagi sih? Ya. Banyak hal gitu ya, banyak hal sekarang ini yang menyangkut Polri ya. Ya macam-macam lah ya, mulai dari kasus S Gabus, ada Polrinya. Terus kemudian kasus Hogi yang tersangka, korban jadi tersangka, yang bikin itu juga itu melibatkan Polri juga. Banyak lah ya, banyak. Kalau ditarik ke belakang masih banyak kasus lain gitu lah. Ya mungkin karena institusi yang paling dekat dengan publik ya, jadi selalu jadi sorotan dan selalu jadi bicaraan, topik pembicaraan yang nggak ada habisnya lah kira-kira gitu ya. Fenomenal ya. Selalu fenomenal, betul. Baru nih. Ya, tidak hanya Ronaldo aja fenomenal. Jadi bukan fenomenon doang, tapi ini juga fenomenal gitu ya. Betul. Dengan segala gebrakannya, dengan segala ininya. Ya kita mungkin berharap banyak Polri jadi sahabat warga yang ya? to serve and to protect. Kalau di Amerika, to serve and to protect. Melayani dan melindungi. Tapi apakah itu sudah dijalankan? Ya balik ke kita masing-masing lah, kira-kira gitu. Bang Andi silakan. Ada yang mau disampaikan tentang ada yang kekhawatiran, kayaknya saya melihat ada kekhawatiran Bang Andi terhadap institusi Polri. Boleh tahu, Bang? Gini Mas Eko ya. Saya melihatnya bahwa setelah dibentuknya komite reformasi institusi Polri ini, betul. sampai saat ini kan belum ada hasil yang direkomendasikan oleh para Ada laporannya ya. komite ya. Ya. Kan di situ ada Prof Jimli, ada Prof Mahfud, ada Prof Yusril, itu dua profesor hukum tata negara yang lagi mengaduk ini ya. Nggak diragukan lagi ya. Nggak diragukan lah soal aturan, regulasi dan sebagainya. Beliau udah jagonya lah, karena ya beliau yang membuat aturan tersebut di Republik ini. Nah, saya sih berharap Prof Jimli ya dan teman-teman yang lainnya itu bisa melakukan terobosan baik lah, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa menjadi sebuah harapan agar Polri ini kembali ke track yang benar. Bukan berarti kemarin tidak benar ya, rule-nya itu harus diluruskan kembali lah. Nah, yang menjadi pertanyaan atau kegelisahan saya adalah masa jabatan nih Mas Eko. Masa jabatan Kapolri saat ini kan sudah hampir mau 5 tahun ya. Artinya 5 tahun itu adalah jabatan yang mungkin terlama ya di zamannya reformasi ya. Di era reformasi terlama ya. Hampir 5 tahun ya mungkin. Ya, rata-rata 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun gitu kan. Di era reformasi. Betul. 98 ya, sejak 98. Ini Kapolri terlama. Betul. Karena kan kalau menurut aturan undang-undang ya, Undang Nomor 2 2002 kalau nggak salah itu. Jadi Kapolri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Nah, posisinya dia itu ketika selesai jabatan itu ya karena usianya usianya 58 tahun lah. Jadi memang harus perwira. 58 tahun, nah itu selesai jabatan. Kalau Kapolri sekarang saya nggak tahu dia usianya berapa tuh. Kalau belum 58 ya berarti masih lanjut gitu. Nah, sebenarnya titiknya bukan di situ, Mas Eko. Titiknya itu adalah kita menginginkan itu Polri itu bisa lebih baik lagi ya. Kan banyak kasus-kasus nih ya. Ya mungkin yang mensreanya Panji sudah
kupas habis lah soal si A si B, Teddy Minahasa, Iya. soal Sambo dan sebagainya. Dan terakhir itu ya soal makanan itu ya, Makanan es gabus. Ya, melibatkan Polri juga. Jadi kan melibatkan Polri juga kan. Iya. Nah itu kan jadi bagi saya ketika aturan itu tidak segera disampaikan oleh Kementerian kepada Presiden, maka ini jadi presiden buruk ke depan gitu loh. Nah ada beberapa yang mengatakan bahwa harusnya komite itu harus segera melakukan pergerakan dengan cepat. Misalnya Susno Duaji ya, saya sempat ngelihat tuh komentar dari beliau bahwa ya sudah, karena Kapolri juga masuk dalam jajaran komite reformasi, kan jadi agak kikuk juga mungkin agak kikuk juga. Iya. Harusnya Ada konflik kepentingan dong. nah harusnya ya sudah buat aja tuh jajaran Polri bikin 3 tuh sementara, jatuhnya ad hoc, kayak misalnya ketuanya kan Pak Prof Jimli itu, Prof Jimli, Prof Mahfuz sama Prof Yusril, udah aja bikin. Nah itu reformasi selama itu posisinya misalnya dia mampu gitu kan, nah dan direstui oleh presiden, ya sebenarnya oke-oke aja itu, malah bagus gitu loh. Jadi dikasih kesempatan untuk mereka bertiga itu sebagai pimpinan Polri sementara untuk merubah. Kalau ada keinginan atau political will atau goodwill dari pemerintah, dalam hari ini presiden. Tapi kalau tidak ada keinginan, tidak ada political will, Nah, cuma pengen bikin rakyat senang aja. nah itu dia. Yang jadi pertanyaan buat saya adalah ya kenapa Kapolri itu ikut juga dalam komite reformasi itu? Aneh gak sih? Tapi menurut dia mau reformasi tapi dia ada di situ. menurut Bang Aso, sebaiknya Kapolri ini diganti saja. Waduh, itu bukan kapasitas seorang Aso. ini pertanyaan jebakan nih. Wah, ya, Enggak, tapi kan yang bisa tapi kan di dinamikanya kan Pak dia Pak. ini gua mau dijebak doang. Bahan di Mas Eko nih. kemarin sempat rame juga soal ya polisi dikembalikan lagi ya ke Kementerian Dalam Negeri. Kan dalam sejarahnya juga Tapi menolak. kan dalam sejarahnya juga berdirinya di bawah, dalam perkembangannya di bawah Kementerian Dalam Negeri, kemudian berkembang dulu nyatu sama ABRI, TNI ya sekarang TNI, terus sejak 99 ditunjuk presiden langsung gitu, dan sejak 99 sampai sekarang ya seperti inilah gitu. Tapi seperti lembaga institusi lainnya tidak lepas dari persoalan. Nah, kita ini kan warga, orang-orang yang sangat peduli gitu terhadap perkembangan Polri. Kalau memang dengan kembali ke kementerian itu menjadi lebih meminimalkan potensi kasus atau hal-hal yang berimbas buruk terhadap citra Polri, ya kenapa enggak? Tapi kalaupun memang tetap di bawah presiden, mekanismenya kali ya, terus kepangkatannya naiknya itu betul-betul fit and proper testnya jalan gitu Mas. Nah, tadi bicara soal Kapolri terlama kan dari daftarnya nih, paling lama itu menurut tadi Mas Lu, Komjen Polisi Raden Said Sukanto Cokro Diatmojo. Iya betul. Kemudian itu 14 kan tahun, 2 bulan dan 15 hari. Iya, dari 45 sampai 59. Kemudian setelah itu betul-betul Soekarno Jojonegoro, Sucipto Danokusumo, Sucipto Dudi Harjo, Hugeng Imam Santoso yang fenomenal gitu. Kemudian Muhammad Hasan, Widodo Budidarmo, Awaludin Jamin, Anton Sujarwo, Muhammad Sanusi, Kunarto. Rata-rata 4 tahun. Iya, 4 tahun. Terus Banu Rusman Astro Semitro, Dibyo Widodo, Rusman Hadi, Rusdi Harjo, Suroyo Bimantoro, Hairudin Ismail. Nah, terus mungkin yang masih lekang, nggak jauh banget ingatannya dari kita tuh setelah itu ya, setelah 99 2001 kan ada Dai Bahtiar Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, kemudian Timur Pradopo, Pak Sutarman, nama-nama yang
mungkin nggak terlalu jauh ketimbang nama-nama yang disebutkan di awal gitu. Dan memang benar setelah itu kan ada Badrodin Haiti, Pak Tito Karnavian, Aridono, Ida Majis. Nah, Pak Listio Sigit ini dari tahun 2021. Artinya kalaupun dia diganti, ya kenapa? Alasannya itu. Kalaupun enggak, kalaupun dia tetap lanjut, ya apa alasannya? Bang Asom menganalisisnya gimana? Yang pertama saya jawab itu dulu Mas Eko, yang soal di bawah kementerian dalam negeri atau presiden. Kalau saya, pribadi, menurut keyakinan, menurut aturan undang-undang dong, regulasi lah, menurut undang-undang. Saya sih tetap bersepakat menurut Undang-Undang Nomor 2 2002 ya, itu Kapolri itu harus langsung ke presiden. Gitu. Oke. Ya kenapa? Karena kan Polri, TNI itu kan alat ya, alat untuk menggerakkan gitu kan ketika ada persoalan-persoalan yang menyangkut tentang stabilitas negara, presiden bisa langsung gitu. Dan fungsinya kan beda ya, maksudnya fungsi polisi dan fungsi tentara. TNI kan beda. Betul, TNI menjaga kedaulatan. Ya, kalau TNI kedaulatan negara, kalau polisi kedaulatan rakyat. Dalam negeri. Dalam negeri, ya betul. Berarti dalam negeri dong. Enggak ya? Nah, iya lagi. Enggak apa-apa. Ini enggak tahu ya. Mungkin nanti kalau Mas Luki beda pandangan sama saya. Nah, kalau misalnya katakanlah disepakati di bawah Kementerian Dalam Negeri, saya khawatir nih, punya khawatiran. Kan biasa kalau Menteri Dalam Negeri itu kan rekomendasi parpol. Oke. Kalau misalnya ketua parpol Menteri Dalam Negerinya itu ketua parpol, ya akan menguntungkan. Ya. Ada konflik kepentingan. Nanti ketika pimpinan parpol menjabati Kemendagri gitu kan, waduh malah bahaya itu, malah dia bisa menggerakkan, dijadikan alat gitu loh. Nah itu yang saya khawatirkan. Saya sih lebih baik udah langsung ke presiden, tinggal bagaimana presiden itu punya political will gitu loh. Presiden kan juga punya partai. Itu kan beda Mas Eko. Oh beda ya. Kalau sudah di atas dia harus punya negara. Iya lagi. Iya oke tangkap. Iya dong. Iya. Sekarang kalau udah jadi presiden ya dia harus presiden semua rakyat Indonesia. Nggak boleh dia mementingkan kepentingannya dia sebagai ketua partai. Dikit dong. Ya nggak apa-apa. Dikit. Iya. Nah, yang kedua soal kenapa harus lanjut, kenapa perlu diganti. Kalau menurut saya ya, Kapolri itu ya bagusnya, menurut keyakinan saya lagi, bagusnya itu ya sudahlah 2-3 tahun udah cukup lah. Oke. Karena kalau terlalu lama pun nggak bagus juga Mas Eko. Orang kalau udah terlalu lama duduk di posisi strategis, itu pasti akan ada sesuatu hal yang disalahgunakan. Iya. Itu otomatis Mas Luk. Udah keenakan duduk, ya kan? Udah enak perintah-perintah, dia akan tidak sengaja gitu, melakukan hal yang di luar dugaan dan itu menyalahi aturan. Kalau saya ya, karena kan semakin semakin dia duduk di situ terlalu lama, semakin nyaman, semakin enak, semakin gampang untuk melakukan kesalahan. Benar nggak sih? Iya. Kalau saya, coba Mas Luki gimana pandangannya? Benar juga ini. Artinya ya benar sih, kalau kemudian suatu jabatan lama dijabat oleh seseorang bisa jadi ada itu. Tapi kan kalau kita berkaca pada menteri lah ya, menteri itu dipilih mungkin satu dalam 5 tahun. Ya 5 tahun juga jabatan. Belum tentu juga Mas Lu. Ya bisa aja di reshuffle. Iya, ada sekarang ada reshuffle. Betul. Tapi kan terus kemudian ini jadi apa nih ya? Iya debatable lah ya. Debatable. Ya bisa iya bisa enggak gitu. Toh juga Panglima TNI juga segitu juga gitu. Masa jabatannya antara 3-4 tahun kemudian diganti, nggak mesti ini juga. Artinya nggak mesti ngikutin ya harus 3-4 tahun gitu harus diganti. Enggak juga. Memang akhirnya meskipun kalau nggak ganti-ganti gitu kan jadi sumbat botol buat saya. Ya, nggak ada regenerasi. Ya kan? Sumbat botol. Jadi mestinya ini keluar kan jadi kepentok-pentok. Yang mau dibawa semua kemana ini? Nah itu. Ada
kan pasti ada ya kader-kader Polri yang cemerlang dan bagus di bawah-bawah. Kalau kita Sepakat, ya. telah lisik gitu ya mungkin yang ngerti lah ya mungkin Profesor Mahfud, Profesor itu tahu lah ya. Di bawah ada banyak orang yang juga mungkin cemerlang, juga mungkin bisa memimpin institusi Polri, tapi kan akhirnya nggak bisa bergerak karena atasnya nih nggak bergerak nih. Iya. Terjadi kemacetan nih, macet tak nggak bisa nih jadi sumbat botol. Itu kan nggak bagus juga sebetulnya, karena kan ya di TNI maupun Polri kan betul berjenjang ya, berjenjang. Betul. Setuju. Dan Artinya apa? Jangan sampai kayak bahasan kita Ya yang kan? episode pertama, meritokrasinya mati. Iya. Nah itu tadi. yang dari bawah nih Betul. jangan sampai bikin Hmm. ngacak-ngacak ini tuh kemudian jadi meritokrasinya jadi mati gitu. Betul. Menurut saya sih gitu ya. Betul. Iya, namanya juga kan ini Mas Luk ya, Mas Eko. Komite Reformasi. Ya dong, kalau Harusnya reformasi. diksinya aja kan udah jelas kan Iya. reformasi ya, berarti mau nggak mau ya harus diganti dong. Iya. Ya kan, tetap walaupun memang ini nanti berpulangnya ke presiden gitu. Tetap memang presiden harus berani memutuskan gitu. Ya kalau kayak misalnya kayak kita nggak menafikan lah ke ilmuannya dari Prof. Jimli, Prof. Mahfud sama Prof. Yusril kan, ya pasti merekomendasikan terbaik lah untuk bangsa ini lah. Saya sih optimis. Walaupun Jadi memang masih ditunggu nih ya. ya walaupun memang ada selintiran, ada kritik, mengkritisi itu ya wajar lah, bagian dari demokrasi sih. Kalau saya, pendapat saya di era Pak Listio ini kan ada beragam catatan yang setidaknya bikin citra Polri agak tercoreng. Kayak soal kasus Verdi Sambo yang ya sudah dinyatakan bersalah kan, dia membunuh anak buahnya, ajudannya Joshua Huta Barat kan. Ya. Joshua Huta Barat. Nah, itu kasus yang menurut saya Wow. nyentil banget. Artinya ya balik lagi tadi teori yang kepemimpinan ya, tidak ada bawahan yang salah, yang ada atasan yang kurang cakap misalnya gitu. Nah, itu rangkaiannya tuh banyak gitu. Kita lebih banyak masyarakat lebih banyak melihat ada catatan yang kurang baik sepanjang beliau menjabat. Meskipun pun soal stabilitas, keamanan, soal pengamanan pemilu itu jadi nilai juga ya. Ya bekerja sama dengan TNI, pihak-pihak lain, kesadaran masyarakat yang makin tinggi itu juga sesuatu gitu. Tapi catatan yang ada belum Teddy Minahasa kan. Itu Narkoboy. sangat gila sih kalau boleh dibilang. Itu kan terungkapnya di era Pak Listio gitu. Oke, itu oknum, tapi kembali lagi gitu. Ini ada yang tidak jalan. Artinya apakah punishment and reward-nya tidak jalan gitu? Apakah memang sudah sebegitu gampangnya oknum-oknum ini bermain di dalam, ada keterkaitan gitu. Nah, ini yang bikin reformasi itu rasanya tepat sih gitu, dengan tadi beragam alasan masing-masing gitu Pak Dir. Bang Aso. Dan namanya senioritas itu juga ini ya, masih kental juga di institusi seperti itu ya, seperti Polri, TNI juga senioritas itu masih ada gitu ya. Jadi mestinya yang angkatan ini dulu nih kan, ya kita tahu ya prosesnya. Maksudnya Pak Listio Sigit ini kan melewati berapa angkatan rating lah ya gitu ya, betul. berapa angkatan lah kira-kira gitu. Nah ini kan ya itu meskipun itu kan hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa kek, asal kemudian menurut presiden itu cakap ya nggak apa-apa. Tapi kan terus kemudian di bawahnya ini kemudian bisa jadi pecah gitu ya, kok dia sih yang naik bukan gua gitu ya. Gua udah lama nih merintis karir baik-baik dan sebagainya, terus tiba-tiba kok tiba-tiba ada orang di belakang yang orang ditunjuk. Ya itu kan pasti bikin itu. Nah kemudian ya nggak tahu kalau bisa dia terima, kalau terus kemudian nggak ya lalu bikin kubu dan sebagainya, ada kubu ini kubu itu kan nggak baik juga. Terus Bikin pusing masyarakat ya.
lagi-lagi kita ini sebagai penonton wayang gitu ya. Iya udah kayak Nonton negara. wayang yang Oh, lakonnya gini. apa mantep Oh. ini lakonnya dar. Dar. Ya, kita cuma bisa nonton. Oh gitu ya maksudnya. Oh, gitu. Kita nggak bisa. Hmm. Dalang stop. Nggak boleh kayak gini, kan nggak bisa. kecuali ada gerakan Mas Lu, ada gerakan yaitu kemarin yang udah kita bahas tuh civil society kuat Ya. bisa ya, masa kita mau kayak Nepal Ya, Ya, jangan tapi sampai harus mungkin ini ya. Jangan sampai. Jangan sampai lah. Ini banyak prosesnya. Ya mudah-mudahan nanti apa namanya ada hasil lah ya dari komite reformasi Polri ini, cepat atau lambat kita tungguin lah. Dan tentunya berharap agar hasilnya yang terbaik lah. Amin. Ini kan profesor. Tapi kan belum tentu juga ganti Kapolri, enggak lah ya. Atau ganti profesornya, jangan. Kita tunggu aja. Oke. Kita tunggu aja. Kita ini cuma rakyat yang cuma nonton dan ya omong-omong aja gitu ya, omong-omong aja apa yang ada di pikiran gitu. Baik, sobat kota-kota, demikian omong-omong ngobrol-ngobrol kita tentang bagaimana sih harusnya ini institusi Polri ke depan dan apakah harus diganti apa tidak. Ya nanti kita berharap yang terbaik saja. Mudah-mudahan kita selalu sehat, mudah-mudahan kita terus berkarya, semangat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Warta Kota. Kalau perlu di-share, kalau perlu juga sobat Warta Kota mau komentar silakan, tapi dengan tetap sopan dan sesuai aturan lah kira-kira gitu. Baik, demikian sobat Warta Kota, jangan lupa tetap melakukan sesuatu sampai pol, karena ujungnya kita harus pol-polan juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ini.